Selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan di pagi hari ini kalian masih diberi kesehatan, ya. Jadi hari ini kita akan mulai dari hari pertama dengan materi tema 1, subtema 1, ya. Kalian persiapkan buku pelajaran kalian tema 1, indahnya kebersamaan. Sudah kalian siapkan juga alat tulisnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu, ya. Kita akan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa videonya dilihat sampai selesai karena anak-anak nanti akan ada tugas-tugas yang ada di dalam video ini. Jadi sambil perhatikan bukunya, sambil kalian melihat video yang akan disampaikan oleh Ririn, ya. Tetap semangat ya, nggak boleh videonya nggak dilihat, harus dilihat ya. Baik anak-anak, sudah siap ya? Karena kalian sudah di kelas 4, kalian harus lebih rajin belajar ya. Buku-buku yang kalian dapatkan harus sering-sering kalian buka, dibaca agar kalian tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran selanjutnya atau yang akan disampaikan oleh Bu Ririn. Yang tidak paham bisa kalian tanyakan, bisa melalui WA atau waktu kita luring, ya. Kalian bisa buka halaman pertama, ya. Buku kalian bisa kalian buka halaman pertama. Nah, ya. Di buku kalian di halaman pertama ada bacaan tentang pawai budaya, ya. Pawai budaya di bacaan ini ada yang perlu kalian pelajari, yaitu tentang gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung, ya. Kalian bisa baca dulu, kalian pahami dulu apa yang terkandung di dalam teks pawai budaya ini, ya. Selesai ya. Kalian baca sampai selesai. Di situ ada beberapa bab. Sudah? Nah, ya. Jadi ada beberapa paragraf. Kalian paham maksudnya paragraf? Paragraf itu adalah setiap tulisan yang agak ke tengah, tulisan di awal yang agak ke tengah, itu berarti disebut paragraf. Seperti yang kalian lihat di paragraf pertama, itu dimulai dengan kata pawai budaya dan diakhiri dengan semakin dekat. Itu disebut paragraf 1. Di buku kalian bisa ditulis paragraf 1. Ya, sebelum kita ke gagasan utama dan gagasan pendukung. Kalian bisa lihat paragraf 1. Bukunya bisa ditulisi. Bukunya itu sudah milik kalian, boleh ditulisi.
Kalau yang nggak ditulis berarti nggak nyimak. Ya. Paragraf kedua diawali dengan kata di barisan, diakhiri dengan kata unik dan menarik. Tulisi, bisa ditulis paragraf 2. Paragraf 3 dimulai dengan kata budaya dan diakhiri dengan keping ini dipadukan. Tulisi juga paragraf ketiga. Paragraf keempat diawali dengan kata rombongan dan diakhiri dengan dipelajari. Tulisi juga paragraf 4. Paragraf kelima diawali dengan Udin dan diakhiri dengan mengagumkan. Nah, itu ya anak-anak. Nanti kalian bisa baca lagi dari paragraf 1 sampai paragraf kelima. Apa yang dimaksudkan di dalam bacaan tersebut. Nah, itu di halaman 2 ya. Nah, di halaman ketiga, nah, kalian bisa menyimpulkan apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1. Ya, yang disimpulkan, kalian simpulkan dengan kata-kata kalian sendiri. Bukan memindah tulisan paragraf 1 ke sini, bukan. Ya, jadi seperti ini. Jadi kita lihat lagi di paragraf ke-1. Nah, ini ya. Pawai budaya sangat menarik perhatian warga kampung Babakan. Pawai ini tidak pernah bosan untuk dilihat oleh mereka. Nah, jadi setiap tahun pawai ini diadakan di kampung Babakan. Bisa seperti itu atau kalian bisa tuliskan sesuai dengan pemahaman kalian sendiri ya. Tulis sini ya. Nah, di sini. Nah, di bukunya itu ada tempat kosong, kalian tuliskan. Ya. Ya, kita lihat lagi. Untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini di halaman 3 itu bisa kalian lihat. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Ya, jadi gagasan pokok hanya ada 1 dalam setiap paragraf. Bisa terletak di awal paragraf, bisa terletak di tengah-tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Itu namanya gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan. Jadi selain gagasan pokok, setelah kalian temukan gagasan pokok dalam 1 paragraf tadi, 1 ya, harus 1 gagasan pokok, nggak boleh ada lebih. Kalau sudah ketemu gagasan pokok, jadi kata selanjutnya disebut gagasan pendukung. Ngerti maksudnya? Nanti sambil berjalan, sambil materi selanjutnya, mempelajari materi selanjutnya, kalian akan lebih paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ini. Ya, kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, di paragraf 3 bisa kalian tuliskan gagasan pokoknya 1 ya, gagasan pokok itu 1. Dan isi gagasan pendukungnya, nggak usah semuanya. Kalian bisa pilih 2 atau 3 kalian tulis di gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok itu 1, gagasan pendukung itu lebih dari 1. Ya, jadi kalian tulis 2 atau 3, nggak usah semuanya, nanti terlalu banyak.
Paragraf selanjutnya juga paragraf 4. Kalian tuliskan 1 gagasan pokoknya dan 2 atau 3 gagasan pendukung. Selanjutnya di paragraf kelima. Paragraf kelima juga seperti itu. Ya, kalian tuliskan di situ. Kita lanjut. Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Yang ini nggak usah ya, halaman ke-7 nggak usah. Nah, kita ke selanjutnya. Keberagaman di Indonesia bukan hanya keberagaman agama saja. Ada keberagaman budaya, keberagaman bahasa, ada alat musik, ada pakaian, ada rumah adat, dan lain sebagainya. Makanan, bisa kalian sebutkan ada 10 keberagaman yang ada di Indonesia, ya, yang harus kalian tahu. Di kelas kalian saja ada beragam suku bangsa, ada yang berasal dari suku Jawa, ada yang berasal dari suku Madura, atau ada yang dari suku Betawi dari Jakarta, atau yang berasal dari Padang. Nah, ya, apalagi di seluruh Indonesia banyak sekali keberagaman itu, ya. Ini nggak usah dilewati aja. Ini dilewati, halaman 8 juga dilewati ya. Nah, kita ke ini ya. Bagaimana sikap kalian dalam menghargai keberagaman? Ini ya, nanti ada contohnya. Nomor 1, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Yang kedua, bisa kalian tulis tidak pilih-pilih teman. Jadi semua yang dari suku Madura, dari suku Jawa ataupun dari suku Sunda, semuanya diajak berteman. Nah, ini kalian isi ya. Nomor 2 sampai 5. Dan sikap tidak menghargai keberagaman juga harus kalian isi. Ya, anak-anak ya. Nah, ini kita sampai ke halaman 9. Kita lanjut. Ayo mengamati. Nah, tadi Bu Ririn sudah mengatakan kita mempunyai keberagaman yang banyak sekali. Salah satunya ini lagi ya. Apa ini anak-anak? Yaitu alat musik. Banyak sekali alat musik daerah yang ada di Indonesia. Yang ada di buku kalian ada 3. Ada angklung, saluang, kecapi, ada 5 ya, kendang, dan tifa. Ya, itu ya di bukunya kalian ya. Dari berbagai alat musik ini asalnya juga berbeda-beda, dari Sumatera, dari Jawa, dari Jawa Barat, ada dari Papua. Dan cara memainkannya juga berbeda-beda. Ada yang ditiup, ada yang digoyang-goyangkan, ada yang dipetik, ada yang dipukul. Ya, kalian paham ya? Angklung, cara memainkannya adalah digoyang-goyangkan. Saluang, ditiup. Angklung, kecapi, dipetik. Kendang dipukul. Tifa dipukul juga. Di halaman selanjutnya, kalian bisa menuliskan alat musik lain selain yang ada di gambar tadi ya. Kalian tulis di sini nomor 2, 3, 4, dan 5 ya, selain yang ada di gambar ya. Kalau ada di gambar tadi sudah paham, kalian cari yang lain. Nomor 2. Nah, nomor 1 ini kan suling ya anak-anak ya. Asalnya dari Jawa Barat.
Cara menghasilkan bunyi dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara. Dan getaran udara itulah yang menghasilkan bunyi. Kalian bisa menuliskan alat musik lain. Nomor 2, 3, 4, dan 5. Ya, diisi seperti contohnya. Nah, yuk diperhatikan dari awal tadi. Mana yang harus kalian isi, mana yang enggak usah. Ya, kita lanjut ya, anak-anak ya. Ini juga enggak usah ya. Ini enggak usah. Nah, ini ya. Segala sesuatu yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ya. Kenapa kita bisa mendengarkan bunyi? Karena kita mempunyai indera pendengar. Indera pendengar kita adalah telinga. Di materi selanjutnya nanti kita pelajari bagian-bagian telinga. Kenapa bunyi itu sampai ke telinga kita? Kenapa kita bisa mendengar bunyi? Bagaimana caranya kok bisa? Oh, itu bunyi balon. Oh, itu bunyi suaranya ayah. Oh, itu suaranya adik. Semuanya nanti kita pelajari di materi telinga. Ini anak-anak ya. Jadi benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Ruang hampa udara bisa kita temui di ruang angkasa. Di ruang angkasa kita tidak dapat mendengarkan bunyi karena di sana tidak ada udara. Ya, jadi yang di luar angkasa, astronot gitu ya, anak-anak biasanya pakai mikrofon, pakai baju khusus agar mereka dapat berbicara, agar mereka dapat bernafas. Nah, ya. Jadi kalau di sini, kalau di tempat kita, seperti kalian mendengar bunyi itu merambat melalui udara. Jadi udara dapat sampai ke telinga kita melalui udara. Ya, itu ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Ya. Dari materi ini, jadi kita tadi mempelajari gagasan pokok, gagasan pendukung, terus sumber bunyi, alat musik daerah, lagi anak-anak, paragraf ya, paragraf juga kita pelajari juga bagaimana cara membedakan paragraf ya anak-anak ya, tadi harus diingat-ingat. Besok kalau ulangan kalian bisa menjawabnya. Nah, kita lanjutkan sampai di halaman ini ya anak-anak ya, halaman 16. Nah, jadi pelajaran tema kita hari ini sampai di halaman 16. Selanjutnya nanti tetap ada penugasan di LKS ya. Nah, ya anak-anak ya. Kita hari ini nanti kita pelajari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Jadi temanya ada 2 kali. Terus kita lanjutkan pelajaran selanjutnya ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya untuk pembelajaran 2. Masih capek? Udah nggak capek ya? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ke pembelajaran
2. Ini ya. Ini adalah gambaran ketika ada pawai budaya. Kalian bisa membayangkan dulu ketika kita sebelum pandemi kita sering melaksanakan karnaval, ya. Di karnaval itu kalian memakai busana dari daerah masing-masing, ya. Banyak sekali macamnya busana baju daerah yang dipakai anak-anak, ya. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Bali, dan anak-anak kelihatan sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ya. Tapi karena masa pandemi ini kalian bisa melihat baju daerah itu melalui media-media seperti YouTube atau Google, ya. Bisa kalian lihat di situ pawai budaya. Di situ menunjukkan banyak sekali adat dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk materi ini segi banyak, ya. Itu nanti kita pelajari dalam pelajaran matematika, dalam pelajaran sendiri, ya, bukan di tema ini. Jadi untuk segi banyak ini kita lewati dulu, ya. Jadi nggak usah kita pelajari dulu. Nanti kita ketemu lagi di matematika untuk pelajaran ini, ya anak-anak, ya. Tetap nanti kita pelajari, hanya kita lewati saja untuk yang di tema. Nah, ini untuk tangram, ya. Apakah tangram itu, anak-anak? Ibu kalian lihat. Tangram itu adalah 7 buah bangun datar yang dijadikan satu seperti membentuk segi 4. Ini ya, ini namanya tangram. Nah, ya. Kalian bisa membuat tangram ini, kalian tempel di buku tulisnya tema, ya, di buku tulis tema. Kalian buat tangram seperti contoh seperti ini di buku tema yang terbuat dari kertas lipat berwarna-warni, ya. Tidak usah terlalu besar, sebesar buku tulis kalian aja. Sebesar itu, nggak usah terlalu besar, nggak usah di buku gambar, di buku tulis saja, ya. Warna-warnanya bebas, kalian buat tangram seperti itu, ya. Paham, ya? Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan lagi. Kita lanjut, ya, karena ini masih tentang segi banyak, kita lewati. Nah, kita lanjutkan ke tari daerah. Nah, seperti yang kita sebutkan di awal, keberagaman di Indonesia banyak sekali, termasuk tarian adat. Ya, kalian pernah dengar lagu Bungong Jempa dari Aceh? Nah, sebelum ke tariannya, tugasnya lagi, kalian tuliskan syair lagu Bungong Jempa dari Aceh, ya. Tulislah dari anak-anak, Mas, ya. Kita sampai ke sini. Ini ya. Kita kembali ke sini. Kalian tuliskan syair lagu Bungong Jempa dari Aceh, ya. Nanti sambil kalian tulis, kalian bisa mempelajari atau cara
cempakku menjempang menyanyi aja. Ya, seperti itu ya lagunya ya. Kalian bisa lihat di YouTube, kalian bisa pelajari. Tapi khususnya kalian tulislah syair lagu Bunga Cempa itu dari Aceh ya, yang dari Aceh kalian tulis di buku tulisnya. Baik anak-anak ya. Kita lihat lagi, kita nggak usah memperagakan tariannya, hanya kalian melihat saja di buku kalian ini ya. Nah, ini adalah gerakan-gerakan tari Bunga Cempa ya, seperti ini ya. Di bukunya kalian juga ada beberapa gerakan A, B, C, D, E di situ ya. Nah, jadi ada gerakan tari Bunga Cempa A sampai D. Sudah sampai di situ dulu ya anak-anak ya. Sampai halaman 27 ya anak-anak ya. Pelajaran kita hari ini. Nah, nanti kita bisa lanjutkan pelajaran ini di hari Selasa. Hari Selasa besok ya. Kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak? Sudah bosankah? Jangan ya, tetap semangat walaupun kita belajarnya melalui daring ya, melalui video ya. Jadi kita ucapkan dulu bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.